Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan contoh soal pencatatan dana kas kecil. Hari ini kita akan memulai pencatatan transaksi ke dalam jurnal dengan menggunakan metode fluktuasi atau metode tidak tetap. Dalam metode ini, setiap terjadi transaksi, kita akan melakukan pencatatan dan ketika mengisi kembali, kita akan melakukan pencatatan pula. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu sama kayak kemarin saat metode impress atau metode tetap ya. Contoh soalnya sama, tetapi pencatatan di jurnalnya itu berbeda. Nah, kita mulai ya. Kita lihat transaksi-transaksinya terlebih dahulu. Pada tanggal 5 Desember terjadi penyerahan cek senilai 2 juta untuk pembentukan kas kecil. Nah, berarti di sini ada pembentukan kas kecil senilai 2 juta rupiah. Untuk metode dana fluktuasi, cara pencatatan pengisian kas kecilnya sama seperti impress. Kas kecil diisi, maka kas kecil didebit, dan kas besar dikredit. Nah, kita isi ya. Kita isi tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 5. Keterangannya itu, kas kecil ada di debit. Kas kecil bertambah di debit senilai 2 juta rupiah, dan kas besar ada di kredit senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember terjadi pembayaran biaya kirim dokumen sebesar 100.000. Untuk metode dana tidak tetap atau fluktuasi ini, setiap transaksi harus dicatat, berbeda dengan impress. Pada materi sebelumnya, kalau metode impress itu kan tidak ada pencatatan dalam setiap transaksi yang terjadi. Nah, kalau di metode dana fluktuasi ini, harus mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya kirim dokumen. Ingat nih, biaya ingat skemanya itu skema debit dan kredit itu biaya masuk ke debit ketika biaya bertambah. Di sini biaya bertambah kan? Kita tulis tanggalnya dulu. Keterangannya, biaya kirim dokumen sebesar 100.000 rupiah. Kemudian pembayaran biayanya itu oleh apa? Nah, beban dibayar oleh kas kecil. Maka otomatis kas kecil berkurang sebesar 100.000 rupiah. Nah, kas kecil berkurang di kredit. Berarti kita catat keterangannya kas kecil di kredit. Sorry. Kas kecil sebesar 100.000 rupiah. Nah, transaksi selanjutnya. Pada tanggal 15 Desember, pembelian alat tulis kantor sebesar Rp175.000. Maka ada penambahan berupa alat tulis kantor. Nah, alat tulis kantornya itu bertambah. Ingat, kalau harta bertambah itu adanya di debit. Maka kita catat di sini tanggal 15 Desember. ATK, pembelian alat perlengkapan alat kantor. Perlengkapan alat kantor bertambah di debit sebesar Rp175.000. Nah, perlengkapan kantor ini dibayarnya dengan apa? Dibayar dengan kas kecil, maka kita catat kas kecil berkurang di kredit sebesar Rp175.000. Selanjutnya,
Transaksi pada tanggal 21 Desember. Pembelian konsumsi untuk karyawan yang bekerja lembur sebesar Rp200.000. Adanya pembelian konsumsi untuk karyawan yang lembur, kita catat berarti tanggal 21 pencatatannya itu biaya konsumsi sebesar Rp200.000 dibayar dengan kas kecil sebesar Rp200.000. Nah, selanjutnya tanggal 28 Desember, pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan kas kecil dan pengisian kembali. Di sini terjadi pengisian dana kembali kas kecil. Pada saat terjadi pengisian kembali dana pada metode fluktuatif, berarti sejumlah dana yang sudah digunakan diisi kembali. Nah, sejumlah dana yang sudah digunakan diisi kembali. Berarti kita catat tanggalnya tanggal 28. Maka kita catat itu sama seperti pembentukan. Nah, nih, pembentukan. Pada saat pembentukan. Maka berapa jumlahnya? Kas kecil, keterangannya kas kecil sebesar, nah ini, pengeluaran yang ada di perusahaan sebesar Rp475.000. Nah, kas kecil ini melakukan pengisian kembali dari kas besar. Sumber dana kas kecil itu berasal dari kas besar. Berarti di sini kita catat kas berkurang di kredit sebesar Rp475.000. Jumlah dari pengeluaran ini, transaksi. Artinya, kas kecil bertambah Rp475.000 dan kas besar berkurang sebesar Rp475.000. Demikian pencatatan kas kecil menggunakan metode tidak tetap ini atau fluktuasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami contoh soal ini ya.